Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Astria Windy Sihombing, NIM 1805010039. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem keuangan, di mana latar belakang kemunculan pasar keuangan yaitu dengan mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Pada pengaliran dana ini terbagi dua, yaitu dengan secara langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung ini dengan menggunakan perantara seperti badan lembaga keuangan lainnya. Kemudian, manfaat dari lembaga keuangan itu sendiri yaitu dapat menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan demikian, adanya informasi asimetris dan sifat jatuh tempo akan menimbulkan resiko pada pelaku ekonomi yang pada akhirnya akan ada ancaman bagi fungsi intermediasi. Kemudian, karena ada gangguan pada fungsi intermediasi akan mempengaruhi sistem keuangan dan pada akhirnya akan membutuhkan intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Adapun perantara keuangan yaitu dengan pengaliran dana secara tidak langsung itu ada suppliers atau penabung pemberi pinjaman, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah asing. Kemudian ada pengguna pinjaman, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Pihak dalam sistem keuangan itu ada pemilik dana, yaitu yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan intervensi yang menguntungkan. Yang kedua, peminjam dana, yaitu yang memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Kemudian, manfaatnya adanya aliran dana dalam sistem keuangan. Bagi pemilik dana, mereka memiliki kesempatan atau memiliki peluang untuk berinvestasi yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi. Dan untuk peminjam dana, mereka akan memiliki kesempatan untuk memenuhi konsumsinya dengan cepat dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada struktur pasar keuangan. Klasifikasi pada pasar keuangan terbagi 4, yaitu berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, berdasarkan prioritas pengembalian, berdasarkan urutan transaksi, dan berdasarkan organisasi pasar. Pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang pertama itu ada pasar uang. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu ada pasar modal, yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dan kemudian ada pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian. Yang pertama itu ada pasar obligasi, yaitu pemegang surat utang atau obligasi yang memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer resiko. Yang kemudian ada pasar ekuitas, yaitu pemegang ekuitas menghadapi resiko yang lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi. Kemudian ada pasar keuangan berdasarkan transaksi, yaitu ada pasar primer dan pasar sekunder. Untuk pasar primer sendiri, tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor, pelanggan bank investasi yang bersangkutan. Dan pasar sekunder yaitu berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas pasar primer. Kemudian, pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar. Pada organisasi pasar itu ada 2, yaitu pasar bursa dan pasar non-bursa. Untuk pasar bursa terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas atau melalui pialang bertemu. Untuk pasar non-bursa bersifat desentralistik di mana
Pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif. Kemudian ada informasi asimetris, di mana ini adalah argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan. Dan pada informasi asimetris ini ada pilihan merugikan, yaitu perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Kemudian ada perilaku bahaya moral yang muncul setelah transaksi dilakukan. Untuk klasifikasi perantara lembaga keuangan itu ada lembaga penerimaan simpanan, di mana lembaga ini adalah perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Yang kedua itu ada contractual saving institutions, di mana lembaga ini yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Kemudian ada perantara investasi, di mana perantara ini merupakan lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Dan yang keenam itu ada sistem keuangan global, bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan ke negara lain. Yang pertama itu ada obligasi asing, yang merupakan instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang yang dituju. Untuk regulasi sistem keuangan, mengapa dan oleh siapa? Karena mengapa harus ada sistem keuangan? Karena adanya resiko akibat asymmetric information dan dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Bentuk regulasi sistem keuangan sendiri itu adalah menyediakan informasi kepada publik yang bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi resiko. Kemudian menjaga kesehatan sistem keuangan, kemudian meningkatkan kemampuan otoritas moneter, karena otoritas moneter atau bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Kemudian bentuk regulasi sistem keuangan akan menggairahkan kepemilikan rumah, yang merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu yang berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.